Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas MIPA 6 semester 6 akan menjelaskan materi tentang tanam paksa untuk memenuhi tugas ujian keterampilan mata pelajaran sejarah wajib. Sebelum memulai penjelasan materi ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Juseni Fikri Hapsari nomor absen 15. Saya, Natasha Jeva Cahyati nomor absen 24. Ikuti video ini sampai akhir ya. Disimak yuk. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda yang mewajibkan setiap desa menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor yang laku di pasar dunia. Sebelumnya, sistem tanam paksa itu apa sih? Nah, jadi sistem tanam paksa atau yang sering disebut dengan Kulturstelsel adalah sebuah peraturan dengan sistem tentang eksploitasi tanaman yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830. Sistem ini bersifat wajib dan diberlakukan untuk sebagai upaya menghidupkan kembali sistem eksploitasi tanaman pada masa VOC yang berupa penyerahan wajib. Setiap petani desa wajib menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor yang dapat berlaku di luar negeri. Lalu, apa sih itu penyerahan wajib? Penyerahan wajib ialah penyerahan hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC, Verplichte Leverandie. Dampaknya adalah banyak rakyat yang mengalami kemiskinan, kelaparan, bahkan hingga kematian karena penyerahan wajib tersebut. Verplichte Leverandie diterapkan di daerah jajahan yang secara tidak langsung dikuasai oleh VOC, misalnya seperti Kesultanan Mataram Islam. Selanjutnya, latar belakang dari sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa muncul karena kebijakan sewa tanah yang diterapkan pada era Raffles tidaklah berjalan seperti yang seharusnya. Bukannya mendapat keuntungan yang besar, sistem ini justru membawa kerugian dengan menurunnya pendapatan dari hasil pertanian. Hal tersebut kemudian menjadi dasar Van den Bosch mencetuskan sistem tanam paksa sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830. Selain itu, kebijakan ini juga dikeluarkan sebagai upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami Hindia Belanda. Latar belakang penerapan sistem kebijakan tanam paksa oleh kolonial Belanda pada umumnya adalah menutupi kerugian dalam perang di Eropa dan perlawanan rakyat di Indonesia. Nah, sistem tanam paksa ini memiliki peraturan. Yang pertama, persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasar Eropa. Dan yang kedua, tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Peraturan yang ketiga, pekerjaan dan waktu yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan dan waktu untuk menanam tanaman padi. Jadi tanaman padi ini itu adalah tanaman pokok yang tidak bisa kedudukannya itu tidak bisa digantikan oleh tanaman lain. Yang keempat, tanaman yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. Nah, tanaman-tanaman yang disebutkan tadi akan dijelaskan pada slide berikutnya. Peraturan yang kelima, hasil tanaman diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya yang ditaksir melebihi pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihan itu akan dikembalikan kepada rakyat. Yang keenam, yaitu kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh petani itu sendiri akan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Peraturan yang nomor 7, penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam waktu 1 tahun. Peraturan yang ke-8, pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi, sedangkan pegawai-pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas secara umum. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya peraturan-peraturan yang seharusnya dilaksanakan di sistem tanam paksa. Tapi ternyata pelaksanaan dari sistem tanam paksa ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, jadi bagaimana sih pelaksanaan sistem tanam paksa yang sebenarnya terjadi di Indonesia? Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Pelaksanaan sistem tanam paksa yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Sistem tanam paksa yang semula dimaksudkan sebagai usaha persetujuan untuk didasarkan atas sukarela yang dalam prakteknya ternyata menjadi suatu paksaan.
Sistem tanam paksa ini berpusat di Jawa pada wilayah Gubernemen, namun tidak berlaku di daerah Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta atau yang sering disebut dengan Vortelanden, dan sebagian kecil di luar Jawa seperti Minahasa, Sumatera Barat, Madura, dan Maluku. Lalu bagaimana bisa terjadi penyimpangan dalam sistem tanam paksa ini? Terjadinya penyimpangan dalam sistem tanam paksa disebabkan oleh adanya peraturan kultur prosenten atau presentasi dari hasil tanaman yang dapat dikumpulkan dan diserahkan. Hal ini mengakibatkan para pamong praja selaku penyelenggara sistem tanam paksa selalu menindas rakyat untuk mengejar kultur prosenten. Besarnya upah bergantung pada presentasi hasil tanaman yang dapat diserahkan dan dikumpulkan. Semakin banyak hasil yang diserahkan dan dikumpulkan, semakin banyak pula persentase yang mereka dapatkan. Akibatnya, pihak penyelenggara tanam paksa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan persentase yang besar dengan cara-cara kotor. Inilah yang menjadi penyebab penyimpangan pelaksanaan tanam paksa di Indonesia. Nah, dari peraturan dan pelaksanaannya dapat disimpulkan bahwa sistem tanam paksa ini terdapat penyimpangan. Yang pertama, sistem ini membuat para pribumi merasa dipaksakan, bahkan ada unsur ketakutan. Padahal kan tadi disebutkan kalau seharusnya sistem tanam paksa ini itu dilakukan secara sukarela. Dan yang kedua, jatah untuk tanaman ekspor melebihi kesepakatan di awal yang seharusnya hanya 1/5 saja. Yang ketiga, rakyat bekerja lebih dari 1/5 tahun. Padahal tadi kan dikatakan di peraturan kalau dari rakyat yang bukan atau non petani itu bekerja itu hanya 65 hari saja, tapi nyatanya 1/5 tahun. Nah, dapat kita saksikan setelah kita lampirkan nih foto-foto sejarah dari sistem tanam paksa di Indonesia itu seperti apa, bisa disaksikan di foto-foto di sini ya. Selanjutnya kami akan menjelaskan dampak dari sistem tanam paksa ini bagi pihak Belanda maupun pihak Indonesia. Nah, yang pertama nih, dampak dari sistem tanam paksa bagi pihak Belanda itu apa saja sih? Yang pertama, kas yang semula kosong kembali terisi bahkan mendapat keuntungan berkali-kali lipat. Yang kedua, perusahaan pelayaran Belanda yang semula hampir mengalami kerugian, tetapi pada masa tanam paksa mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri, jajahan dan dijual Belanda di pasaran Eropa. Lalu selanjutnya ada dampak positif bagi negara Indonesia. Yang pertama, rakyat menjadi mengenal berbagai teknik menanam dan jenis-jenis tanaman baru. Yang kedua, rakyat Indonesia mengetahui daerah-daerah untuk ditanami tanaman tertentu dan cara mengolah tanah. Yang ketiga, dibangunnya infrastruktur pertanian seperti irigasi. Lalu selanjutnya ada dampak negatif bagi bangsa Indonesia, di mana sistem tanam paksa ini sudah tentu memberikan kerugian kepada bangsa Indonesia. Yang pertama, dampak negatif yang terjadi di Indonesia yaitu terjadinya sewa-menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa. Yang kedua, timbulnya kerja rodi yaitu sistem kerja paksa bagi penduduk tanpa diberikan upah yang layak. Penderitaan bagi Indonesia. Jadi, Indonesia menderita akibat adanya tanam paksa. Yang pertama, rakyat semakin miskin karena sebagian tanah dan tenaganya harus disumbangkan secara cuma-cuma kepada Belanda. Yang kedua, sawah dan ladang menjadi telantar karena kewajiban kerja paksa yang berkepanjangan mengakibatkan penghasilan menurun. Yang ketiga, beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panen, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, serta menanggung resiko apabila panen gagal. Yang terakhir atau yang keempat, akibat bermacam-macam beban tersebut menimbulkan tekanan fisik dan batin yang berkepanjangan hingga menyebabkan kematian. Desakan penghapusan sistem tanam paksa. Menurut catatan dari seorang inspektur tanam paksa yaitu L. Vitalis, ia menyebutkan bahwa pada tahun 1835 di Priangan, mayat para petani bersebaran karena kelelahan dan kelaparan. Berawal dari situ, serangan dari orang-orang non-pemerintah mulai menggencar akibat terjadinya kelaparan dan kemiskinan yang terjadi menjelang akhir tahun 1840. Masalah tersebut kemudian diangkat ke permukaan dan menjadi konflik bahwa pemerintah Belanda telah melakukan eksploitasi berlebih terhadap bumi putra Jawa. Desakan kaum liberal yang berpendapat bahwa seharusnya pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Sebelum sistem tanam paksa resmi dihapus,
terdapat dua undang-undang yang dikeluarkan pada saat itu, yang pertama adalah Undang-Undang Agraria dan yang kedua adalah Undang-Undang Gula. Undang-Undang Pokok Agraria merupakan aturan dasar yang mengatur mengenai tentang hak-hak atas tanah, air, udara, sehingga sangat penting untuk dilakukan perencanaan kegiatan-kegiatan atas penggunaan tanah, air, dan udara sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian, Undang-Undang Gula yang telah disahkan pada tahun 1870 mengatur penghapusan kewajiban budidaya tebu kepada petani secara bertahap di Hindia Belanda. Pada tahun 1891, proses itu berjalan sempurna. Keluarnya aturan ini yang dikeluarkan pada tahun yang sama dengan Undang-Undang Agraria tahun 1870 adalah untuk menghapus kultur stelsel. Pola yang dicontoh adalah perkebunan tembakau di Sumatera Utara. Sebelumnya, dari tahun 1830, pemerintah kolonial melakukan sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang menuai protes karena tanah rakyat diambil alih dengan sewenang-wenang. Tahun 1870, kaum liberal menjadi mayoritas di parlemen Belanda, sehingga kultur stelsel dihapuskan secara resmi. Nah, demikian informasi yang dapat kami sampaikan seputar sistem tanam paksa di Indonesia. Jadi kita mengambil referensi itu dari sebelah kanan ini ya, kita dapat baca dari sebelah kanan ini. Kemudian untuk kurang dan lebihnya dari penjelasan kami menerima kritik dan saran, silahkan ditulis di komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. terima kasih. See you.